Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdil fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu Bapak Ardi Eko Mulyawan, SPI, MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Cara Berpakaian Seorang Muslim dan Muslimah. Pakaian adalah satu nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak masalah untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 32. Dalam Islam juga menuntutkan beberapa cara dalam berpakaian untuk kebaikan dan keselamatan manusia dalam berpakaian. Cara umum dalam berpakaian, yang pertama, gunakan pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara, demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Yang ketiga, memulai dari sebelah kanan. Hendaknya memulai pakaian dari sebelah kanan. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersabda, yang artinya, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, bukan merupakan pakaian ketenaran. Hendaknya pakaian yang digunakan bukan pakaian yang termasuk libas syuhrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersabda, yang artinya, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberikan pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan haramnya memakai pakaian syuhrah. Dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian, namun efek yang terjadi ketika memakai suatu pakaian yang tertentu, yang berbeda dengan keumumnya masyarakat yang miskin, sehingga yang memakai pakaian tersebut dikagumi orang-orang. Ini pendapat Ibnu Ruslan, dan juga pakaian yang dipakai dengan niat agar tenar di tengah masyarakat, maka bukan perkaranya apakah pakaian itu sangat bagus atau sangat jelek, ataukah sesuai dengan budaya masyarakat atau tidak, karena pengharaman ini selama menimbulkan efek keteranan. Yang keenam, doa memakai pakaian. Hendaknya ketika memakai pakaian membaca doa, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa ada kekuatan dariku.
Hadis riwayat Abu Daud. Cara berpakaian khusus bagi wanita. Yang pertama, menutup aurat wanita. Allah Ta'ala berfirman dengan artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian ini supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu merupakan tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana wanita muslimah hendak tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakai di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang ketiga, kainnya tebal, tidak tipis, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai kangku baju kutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh dia Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakanku, "Kenapa baju kulbiyahnya tidak engkau pakai?" Ku jawab, "Baju tersebut ku pakaikan pada istriku, wahai Rasul." Beliau berkata, "Suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya karena aku khawatir kutbiyah itu menggambarkannya bentuk tulangnya." Hadis riwayat dia Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtar. Yang keempat, tidak diberi pewangi atau parfum. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, lebar dan longgar. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita yang dipingit, juga wanita yang haid pada hari Laid, untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Kemudian seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, jika di antara kami ada yang tidak memiliki pakaian, lalu bagaimana?" Rasulullah bersabda, "Hendaknya temannya memakaikan sebagai pakaiannya." Hadis Abu Daud. Adapun cara berpakaian khusus bagi laki-laki. 1. Menutup aurat. Dan batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut, berdasarkan hadis yang artinya yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis-hadis tentang batasan aurat ini walaupun semuanya tidak lepas dari kelemahan, namun sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, karena di dalamnya tidak ada perawi yang mudhab atau tertuduh pendusta. Bahkan cacat yang ada hanya seputar indirab, jahalah dan kelemahan yang muhtamal. Maka hadis-hadis yang seminal ini termasuk hadis yang menenangkan hati untuk dikatakan hadis yang sahih. Maka lelaki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya. Yang kedua,
tidak memakai emas. Dari Abu Musa al-Syari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nazah. Maka tidak diperbolehkan lelaki menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik cincin, kancing baju, pakaian berbahan emas, atau semisalnya. 3. Tidak memakai sutra. Laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat, walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kain yang panjangnya di bawah mata kaki ke tempatnya adalah neraka. Hadis Bukhari. Dan pendapat yang rajih, isbal itu hukumnya haram, meskipun tanpa bermaksud sombong, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari para sahabat yang isbal, walaupun alasannya bukan untuk sombong. Dari Asy, ia berkata, terserah sampai ke tanah. Kemudian Rasulullah bersegera atau berlari mengejarnya. Kemudian beliau bersabda, angkat pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Lelaki itu berkata, kaki saya bengkok, lutut saya tidak stabil ketika berjalan. Nabi bersabda, angkat pakaianmu, sesungguhnya semua ciptaan Allah Azza wa Jalla itu baik. Sejak itu tindaklah lelaki tersebut terlihat kecuali pasti kainnya di atas pertengahan betis atau di pertengahan betis. Hadis riwayat Ahmad. Itulah hasil ceramah yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.